Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kopi Pagi dan sekarang saya bersama dengan Mbak Tika. Ya. Mbak Tika itu maksudnya apa ya, nama itu sama orang tua dulu gimana? Saya pernah nanya sih Pak, kenapa nama saya Tika? Ternyata jawabannya itu simpel dan sepele Pak. Apa? Zaman dulu mama saya itu suka suka mendengarkan radio yang ada drama tentang Tika gitu lah Pak. Ya gitu. Itu jenenge Tika. Namanya Tika. Aktivitasnya apa nih sekarang? Aktivitasnya saya seorang ibu rumah tangga. Coba coba ya gue. Saya punya putra satu. Ya, saya bekerja menekuni bidang event. Event. Ya. Apa itu? Event. Aja. Arjuna Padmarini Dewi. Di sebelah di atasnya artinya apa itu? Itu tadi. Jadi dibilang lagi ya. APD. Ya. APD. Arjuna Padmarini Dewi. Alat pelindung diri karena kami lahir di saat pandemi. Belum lama berarti ya? Belum lama. 1 tahun. Ya kalau saya udah mau 2 tahun loh Pak. Iya ya. Maret udah mau Agustus ya. Ya kroso ya jadi. Iya, sudah 2 tahun. Udah lama banget gitu. Jadi malah kau terbiasa malah. Iya, akhirnya kita terbiasa dengan keadaan ini. Jadi kami ada untuk melayani dan melindungi segala kebutuhan pernikahan atau event Anda. Jadi tidak hanya melayani, tapi kita melindungi sesuai protokol kesehatan, Pak. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Wedding itu wedding organizer itu apa yang bisa dilakukan? Saya cerita sedikit dulu ketika kami lahir di saat pandemik itu, karena memang momen itu yang membuat akhirnya kita diberi kesempatan sama beberapa teman yang punya venue untuk membuat simulasi wedding menggunakan protokol kesehatan. Karena ketika corona itu datang, otomatis orang kan bingung Pak, mau nikah tuh yang seperti apa, karena semua kan dilarang gitu untuk berkumpul, untuk hajatan itu kan belum diperkenankan waktu itu. Padahal nikah itu kan sebenarnya sederhana ya. Iya. Nikah itu yang penting kan resmi, duduk resepsi ini. Ya, tapi kan mungkin orang sampai berusaha mengutang belum sewu, mana butuh duit berapapun sampai nyekat jalan kan. betul ya, itu dia nggak sadar kalau itu ganggu ya. Iya, betul. Ya. Ya, tapi kebahagiaan orang gimana Pak? Tapi bahagia di atas penderitaan orang. Nah, terus gimana weddingnya? Ya, kalau saya bilang ketika pandemik buat kami berkah, dan saya bilang sih untuk keadaan apapun selama kita mau berusaha pasti akan ada jalan. Sehingga kalau dulu orang nyari WO itu wah sudah berpengalaman, sudah sudah jalan mengerjakan di mana aja kayak gitu kan Pak. Nah, akhirnya orang mulai ketika pandemik, orang mulai carinya udah bukan yang istilahnya lama Pak dan sebagainya, tapi prioritasnya adalah orang yang WO yang sudah melakukan protokol kesehatan. Maksudnya paling tidak itu sudah mengerjakan. Nah, kita kan udah simulasi gitu loh Pak. Baik, kalau misalnya pas WO lebih banyak di mana dilakukan? Di rumahnya atau di hotel atau mana? Kami kalau kebanyakan hotel dan gedung. Biasanya kalau di kayak gitu itu harus izin kan? Izin Pak. Oh, ya, izin. Izin. Biasanya kalau izin itu dari tempatnya, tempat penyelenggaranya. Maksudnya ke Satgas. Kita pernah juga bantu waktu itu juga ke Satgas Covid, terus kemudian memberi surat ke Kapolsek terdekat. Intinya pemberitahuan lah bahwa nanti di hari ini di jam ini ada yang mau nikah di gedung ini, seperti itu. Ada yang datang nggak ini? Ada. Saya pernah didatangi Satgas Covid, mereka datang mengecek kita sesuai protokol kesehatan atau enggak, dari jumlah, dari pelaksanaannya, ya aman Pak. Saya alhamdulillah tidak pernah acara kami dibubarkan karena memang tugas kami ini menjaga untuk protokol kesehatan ini tetap dijalankan. Lah yang pas Satgas Covid datang itu kan memeriksa kita. Oh, gue nggak begini kamar.
Iya, Tidak. menyelempang. Oke, terus biasanya dulu Mm-mm. 1 tahun yang lalu, kalau 1 tahun ini ada perbedaan yang luar biasa. Sangat. Satu bulan itu rata-rata bisa sampai berapa? Kita ya paling enggak 3 sampai 4 lah Pak. Kita pernah double gitu. Kalau pas waktu itu nih ya, itu dihadiri sampai berapa orang? Kita pernah terbanyak itu 700. Wih, Itu pandemi pertama. Kita yang pertama melakukan di 700 juga waktu itu. di beberapa hotel sudah ada kan ya? Simulasinya itu sudah ada kan? Mereka menggandeng WO. Oh, iya nggak mungkin kalau dia sendiri nggak mungkin. Kalau 700 begitu terus akhirnya gimana prosesinya? Yang pasti luas dari venue itu dulu Pak. Luas. Ya, Luasnya, oke. itu memang harus dan kemudian bisa juga dibagi sesi. Ada sesi tamu pertama, sesi tamu kedua. Oh, yang seperti wisuda, itu. Wak. Iya, seperti itu. Nah itu tugas kami memang. Sempat banyu milih nggak? Sempat. Memang yang sekarang malah Banyu milih ya? banyu milih. Harus banyu milih. Banyu milih. Yang kemarin saya hari Jumat juga ada, itu juga banyu milih Pak. Kalau yang cuma itu terimanya berapa? Maksudnya tamunya Pak. Ngalih perhatian. Lah saya bilang harusnya hari ini saya ada 1.500 tamu hari ini harusnya. Itu di salah satu hotel juga. Hari ini tanggal 8. Terus yang cancel dari besok. Ya kalau kayak gitu ya pasti si penyelenggara Pak. Si yang punya hajat Pak. Pasti. Pak, nggak mungkin lah kalau saat seperti ini menyelenggarakan 1.500. Kami pun paham, pihak hotel paham, semua yang vendor-vendor kami pun paham. Kenapa? Terus gimana? Cerita aja. Ya belum ada kepastian, nggak tahu apakah nanti pasti rata-rata mereka menunggu dulu Pak. PPKM ini seperti apa? Iya. Karena yang 1.500 ini kebetulan ngunduh mantu. Oh, mundur aja sampai 1.500. Iya, karena kebetulan itu salah satu pejabat inilah. Yes. Berarti terus. Ya, ya. Oh, berarti nikahnya sudah. Nikahnya belum Pak. Oh, maksudnya kalau di Agustus harusnya kan mungkin nikahnya di Juli misalnya. Ini katanya mundur itu. Lah, kan waktu membatalkan kan sebelum tanggal ini toh Pak, waktu itu. Nah, kenapa mereka membatalkan? Karena belum tahu apakah di besannya itu akan jadi menikah di tanggal itu, gitu loh Pak. Tapi kok nek terus karo wong liya terus piye? Apanya? Nikahnya. Maksudnya apa? Nikahnya. Oh ya itu nggak tahu ya Pak, itu masalah nggak tahu ya. Oh, jadi ada sebelum ini yang membatalkan juga. Ya kami semua rata-rata saya tanya temen, ya paham lah. Kita nggak misalnya, Mbak, ini kita nunggu dulu ya, nggak apa-apa. Pokoknya uang untuk saya itu tidak ada batasan batal, dihangus gitu sampai. DP-nya nggak dia minta lagi. Ya kalau DP nggak bisa dong Pak diminta, cuman reschedule rata-rata Pak. Jadi kita sendiri pun mengasih kelonggaran. Ada nggak yang DP-nya diminta lagi gitu? Tidak ada. Mereka paling bertanya, kira-kira saya bisa punya istilah dikasih batas berapa lama untuk DP saya itu hangus. Sebenarnya. Kalau saya pribadi nggak masalah. Kan nggak mungkin misalnya menikah kok terus diundur 2 tahun lagi, nggak mungkin Pak. Paling kan nunggu selesai, begitu PPKM sudah selesai, dia lihat keadaan lebih baik, pasti akan menyelenggarakan. Tapi kita saya bakal diperpanjang. Nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa, jawabannya. Iyalah. Nah dari kemarin Pak, hari Jumat itu saya melihat yang memang acaranya itu tadinya cuman akad nikah. Memang syukuran, tapi kurang lebih tamunya 75 sampai 100 gitu. Karena pandemik harusnya tanggal 31 Juli ketika PPKM dia mencoba untuk memundurkan seminggu jadi tanggal 6 di hari Jumat, hari biasa. Tapi tamunya dirubah, menyesuaikan. Jadi yang ikut akad itu 10 orang, kemudian keluarga itu bergantian mengucapkan selamat dan foto 20 jadi kurang lebih 50. Itu saya lihat untuk 50 untuk mengatur orang mau nikah akad aja 50
mereka mengurusi sendiri pun juga maksudnya kasihan karena kan harus menjaga protokol kesehatan itu tadi Pak. 50 Dikit itu ya kan masalahnya. juga 50 itu kan juga orang berkerumunan. Kalau tidak diatur dengan benar kan bisa membahayakan. Kalau dari sisi BO gimana sih ngaturnya itu? Ya sebelumnya pasti kita koordinasi dengan tempat dulu. Oke. Ya istilahnya aturan dari tempat itu seperti apa. Kemudian kita pegang SE. Yang pertama SE dulu Pak, kita pegang, terus kebijakan dari yang punya tempat itu, hotelnya misalnya. Kalau hotelnya kemarin kebetulan dia punya kebijakan 20 orang ketika masuk gitu Pak, urut Banyumili itu nanti jadi berikutnya lagi mungkin setengah jam atau apa jadwal yang kedua 20 orang. Pada saat tidak apa yang dilakukan? Yang perut mungkin? Kalau kita melakukan penyemprotan dan lain-lain itu udah di awal Pak, karena waktu itu cepat, 20 orang kan cepat banget Pak. Cuma misalnya selisih setengah jam, foto jebret-jebret keluar. Cuma kalau dari WO itu kan menyiapkan acara itu dari sebelumnya, dari misalnya loading dekor sampai makeup, semuanya kita yang ngatur Pak. Kita yang koordinasi dengan mereka, kita yang mengaturkan acaranya seperti apa sesuai protokol kesehatan. Perlengkapan yang diperlukan untuk misalnya ketika duduk di akad nikah ada hand sanitizer, ada sarung tangan, semua. Kemudian misalnya nanti ketika KUA datang kita serahkan untuk yang dicek dulu dari syarat-syaratnya. Kemudian yang sekarang kan ada antigen atau swab, itu kami yang bantu mempersiapkan semua. Jadi manten itu cukup duduk aja, istilahnya tidak berpikir apa-apa. Saya boleh kemana-mana. Jadi, itu kalau dibilang sepele ya nggak bisa dibilang sepele karena nggak semua orang paham dengan protokol kesehatan ini. Swabnya kerjasama sama siapa? Kalau dari swabnya itu dari pihak ininya sendiri, kliennya sendiri membawa hasilnya gitu. Membawa hasil. Jadi yang pasti adalah termogan ini disiapkan. Pasti dari kami. Memang kalau misalnya kondisi kayak gini, perbedaan harganya berapa sih? Kalau boleh tahu? Kalau sekarang Pak, kalau saya bilang perbedaannya, kalau yang kemarin kita jual nggak ada bedanya Pak. Kan kita malah justru ekstra tambah ini ya kru. Karena mungkin misalnya orang 300 biasanya cukup 7 orang, kita bisa sampai 10 atau 11. Karena kita kan harus ketika makan kadang lupa, yang waktu sebelum ini ya PPKM Pak, makan ketika lupa nggak pakai masker lagi. Itu kan tim kita pasti yang keliling mengingatkan, karena begitu lengah sedikit semua nanti nggak pakai masker, lepas. Biasanya gitu ya. Iya. Jadi kita muter, jadi kita juga nolep ke among tamu. Tidak boleh kesalaman, jaga jarak, dan begitu ada yang kelihatan, misal ada kan kadang memang keluar ngerokok terus nggak pakai masker, ya kita mengingatkan. Jadi kita harus memprokan dulu untuk menjaga prokes itu dulu. Nanti yang sedikit itu akan mengikuti. Jadi lebih aja. Yaitu nggak yang tadinya mungkin krunya mungkin cukup 6 jadi 10 kan seperti itu. Jadi generalnya itu perbedaannya PPKM sama yang kemarin belum PPKM ya. Iya. Terus apalagi mungkin perbedaan yang mungkin kelihatan setelah PPKM? Kalau PPKM ini yang jelas semua yang harusnya perhelatan besar nggak jadi Pak, nggak jadi otomatis. Dan yang tadinya merencanakan baru tanya-tanya sounding untuk menikah di bulan Oktober, Desember, Januari, mereka akhirnya memilih untuk istiarab dulu. Nanti kita nggak mikir apa-apa, melihat dulu keadaan seperti apa. Kayak gitu biasanya tahu nggak sudah mengedarkan undangan atau belum? Kalau yang kemarin misalnya di Juni-Juli pasti ada yang sudah Pak. Terus gimana? Ya mereka berusaha untuk ya sekarang kan ada broadcast, ada apa, memberitahu yang seperti itu. Dan otomatis masyarakat pun juga paham. Mesti kan pernah jadi deh ngomong aturannya seperti ini, seperti itu. Kalau kondisi sekarang 1 bulan rata-rata jadi berapa? Ya nggak ada Pak. Aduh. Ya ini kemarin satu ini karena tidak dibatalkan. Loh, saya pribadi Pak juga takut dengan PPKM yang masih seperti ini. Berarti keadaan di luar tuh masih bahaya lah saya bilang, karena COVID pasiennya masih tinggi gitu. Kalau boleh milih dalam hati kemarin, mending dibatalkan aja. Karena apa? Takut teman-teman kru pun juga udah banyak yang kena. Karena kita beresiko. Ngeri ya? Iya.
Krunya kalau kemarin berapa, sekarang jadi berapa? Kalau kebetulan, kalau saya sih punya asisten yang untuk bantu saya, staff itu 1. Tapi kalau kru freelance kami tuh memang ada 10 sampai 15. Mereka akan datang ngejob, kita panggil ketika ada ini event. Rata-rata kan memang banyak berpromosi, ketika nanti aja lah promosinya kan telat. Jadi promosi itu sekarang harusnya, begitu nanti pas selesai, nah orang juga udah tahu. Memang harganya berapa sih satu paket itu? Kalau saya berpikirnya sekarang Pak, ini kan keadaan udah beda sama yang kemarin. Kalau yang sekarang ini kita mikirnya malah keadaan yang sekarang dibutuhkan tuh hanya jasa. Tidak yang kalau dulu kan paket ada misal dekor, makeup lengkap kan Pak. Sekarang ya nggak bisa lah. Kita mau nikah gimana? Wong kepastian aturannya, aturan aja nggak berubah-berubah. Masa iya kita mau jualan paket menikah 300 orang, acaranya aja cuma 10 orang. Saat ini yang tepat adalah jasa. Mas tisu mas. Jasa yang istilahnya hanya untuk melakukan protokol kesehatan, menjaga itu tadi semuanya sehat, aman, lancar. Jadi harganya berapa? Nah, gini, kalau untuk harga, saya kesini ini bilang gini Pak Bambang. Melihat yang kemarin, saya akhirnya berpikir, ternyata orang mau wedding itu juga kasihan. Kalau cuma 20 orang kok harus bayar jutaan, ya kasihan, gitu kan. Sedangkan kru sendiri, kok nek rata job, ya ora iso makan, nggak punya uang. Saya mikir, men. Nah harusnya ini kan bisa untuk saya jembatani. Kalau sekarang orang itu berlomba-lomba untuk apa yang bisa kita lakukan untuk membantu tidak hanya uang, tapi apa yang bisa kita lakukan. Nah dari sisi WO yang tadi akhirnya aku berpikir ketika acara Jumat kemarin, kini ndak ada WO ya kasihan sih. Tapi kalau kita mau jual WO, ya piye jasane piro ya bingung lah. Tamune piro kan mesti tanya gitu toh Pak. Tamu juga berpengaruh tentang harga. Ya jelas dong. Sedangkan otomatis kan nggak pas. Kita mau bikin paket nih, tamu 100 orang, oh nggak ada. Kita mau bikin paket tamu 10 orang, kok ya nggak lucu 10 orang, misalnya kayak gitu. Akhirnya saya mikir, gimana kalau ini waktunya kami, ini Fatmarini, harusnya sudah mulai untuk mengulurkan tangan. Apa yang bisa kita lakukan ya, buat orang yang masih istilahnya tidak merubah atau mereschedule acara nikah, tetapi akadnya sesuai SE yang berlaku, monggo silahkan kita bantu untuk bayarannya apa ya seikhlasnya aja. Waduh, iya, saya mikir gitu. Yang penting apa, kru yang kita akan ini kan juga nganggur Pak, ya bisa jalan. Kalau misalnya ternyata bayarannya tak ngebayar kurang, ya berarti memang saatnya APD untuk membantu itu. Saya berpikirnya seperti itu, ini out of the box memang, ya kan Pak. Ya nggak bisa misalnya menyumbang banyak uang kan, yang orang-orang kaya itu kan membagikan uang atau apa ya, kita bisa melakukan itu. Saya pikir kru freelance saya pun kalau misalnya ya berangkat ya dengan senang hati. Karena apa? Mereka juga pengen ini loh Pak, punya aktivitas loh. Bosen di rumah malah yang ada pikirannya yang tidak. Iya, bukan stres Pak, bener nggak? Beda Pak, kita ketemu orang kayak gitu. Nah itu kan bermanfaat gitu. Terus gimana bayarnya kayak gitu gimana? Terus ada yang ngasih berapa emang? Nah ini saya baru mau curhat sama Pak Bambang ini. Karena kalau selama PPKM ini saya kok kepengin melakukan sesuatu. Apa nikah mana Pak? Nah silahkan Pak. Siapa tahu Pak Bambang bisa mencarikan jasa pasangannya gitu. Ya kan saya kurang tahu, tapi saya itu jasa untuk ya. Jadi saya menjembatani anak-anak kru freelance yang saya biasanya ngejob, mereka jadi nggak dapat job dari mana-mana. Manten pun sebenarnya yang pengen mau nikah tapi ya rawani bayar WO, harta kok WO, ya mesti larang. Tapi saya butuh hoti kan Pak. Nah saya coba, Fatmarini loh, kamu punya berapa? Silahkan, aku kan bisa kasih ke istilahnya anak-anak freelance saya. Nanti saya yang bikinkan semua Pak, saya mengerjakan. Kalau saya mengerjakan kan tenaga ya yang kita punya lah gitu, kemampuan gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang mau nikah dengan penyesuaian yang sangat ketat masih dimungkinkan. Masih. Oke. Kita membantu meringankan itu Pak.
ketakutan atau ya susah loh Pak, orang belum punya pengalaman tentang protokol kesehatan, harus mikir mau nikah aja udah bingung kok, ditambahi dengan SE yang setiap minggu berubah. Setiap minggu ya. Terus apa kira-kira yang istilahnya lonjakannya atau yang dijual apa yang terobosan? Ini sekarang ini kalau kita mau jual apa belum bisa lah Pak. Kita hanya bisa melihat sama menunggu sampai keadaannya lebih baik. Nah, harusnya kami ini ketika pandemik dari awal tahun sampai sekarang sebelum PPKM, kita kan lihat udah mulai longgar sehingga waktu itu pun banyak plan yang rencananya mau nikah dalam jumlah banyak pun udah berani. Yang akhirnya PPKM itu ada kan kita semua kaget gitu. Nah, Patmari ini kerjasama dengan The Park Mall di tanggal 13 sampai 18 Agustus itu harusnya ada wedding expo. Itu harusnya. Gagal. Akhirnya kalau seperti ini kita otomatis mereschedule. Otomatis. Iya. Banyak supermarket juga udah tutup ya. Pasti. Ya Allah. Tuh, nah, supermarket kalau ditanya gagal terobosannya apa dan saat ini yang kita belum bisa apa-apa Pak, kita yang nunggu. Nah, saat ini malah saya berpikirnya hanya bisa apa yang bisa kita lakukan untuk membantu keadaan ini. Yaitu tadi. Ada beberapa yang sudah mulai wedding on the bus itu. Kalau saya sih ngomong wedding on the bus, saya belum ke situ lah. Saya malah mau gini, kecuali gini, Mbak saya mau nikah wedding on the bus, ya nggak apa-apa. Bayarnya berapa ya? Punyanya uang berapa? Gitu aja. Ya kan? Untuk krunya loh ya, jasa ininya loh. Kalau untuk dekor dan lain-lain, monggo itu kan sesuai kapasitas masing-masing. Tapi untuk kru hanya untuk menjalankan sesuai protokol kesehatan dan jalannya acara, kami support. Ini kita mengulurkan tangan. Silahkan Pak dibantu, siapa tahu ada yang membutuhkan kami. Oke. Jadi yang mau nikah dengan protokol kesehatan yang ketat masih dimungkinkan. Iya, pokoknya selama PPKM ini kita mau bantu buat teman-teman atau calon klien yang mau nikah tetapi masih bingung, ya pastilah bingung. Kami siap membantu. Kalau tanya budgetnya berapa, monggo silahkan. Gitu. Itu wujud dari kami. Karena apa? Mungkin kan kalau dari saya pribadi, biar buat teman-teman kru freelance kami ini juga bisa ada aktivitas dan bisa ada yang dibawa pulang, Pak. Itu. Aku kok jadi speechlessnya. Gimana, Pak? Mau sing disebut sungguh mati. Gimana gitu Pak? Kalau ada masukan nggak buat kami maksudnya? Ya, memang yang paling mungkin sekarang ya banyu mili ya. Iya. Oh, tapi kalau maksudnya beda ya, ada WO sama enggak itu emang beda sih Pak. Apa sih keruwetan ketika orang mau nikah nggak pakai WO? Bedanya apa? Bedanya koordinasi Pak. Kalau ada WO itu terkoordinir. Istilahnya ini nyuwun sewu, pernah ada pengalaman mereka ada acara akad di rumah sama ini di gedung, resepsi di gedung. Mereka biasanya memakai WO di gedung aja. Nah ternyata yang dipikir hanya akad ini kalau nggak pakai WO yes pokoknya melaku gitu aja lah gitu. Itu ternyata riwah banget. Riwahnya tuh ya karena ada protokol kesehatan itu tadi Pak. Kursi aja kan harus diatur jaraknya. Kemudian orang masuk pun harus disemprot pakai hand sanitizer. Harus ada yang mengingatkan pakai masker. Mantennya, keluarganya harus kita lindungi. Among tamu harus kita briefing untuk namaste dan jaga jarak dan membantu kita. Ketika masuk pun juga istilahnya kita atur. Gitu. Foto pun kita atur. Gitu. Kalau foto misalnya boleh pakai masker dulu. Nanti saya biasanya bikin pilihan dua, di jarak atau nanti ketika baru ada apa-apa dari fotografernya untuk dilepas maskernya, difoto langsung dipakai baru turun. Kan nggak semua orang paham Pak dengan itu, hal sepele tetapi beresiko. Gitu. Ya luar biasa ya. Iya. Pengaruhnya ini PPKM ini. Iya. Tapi nek menurut jenengan ini yang jadi masalah PPKM-nya atau virusnya? Yang jadi masalah, ya saya bilang sih, kalau saya pribadi sebagai manusia ya,
ini kan wabah, ya, wabah yang kalau kita bilang tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Kalau ditanya PPKM-nya atau virusnya, saya cerita yang sekarang, update yang terbaru saya tanya sama dokter tadi semalam. Nyatanya adanya PPKM itu pasiennya pun juga berkurang banyak. Berarti PPKM ini membawa dampak yang istilahnya perbaikan dong untuk korbannya, Pak. Kalau yang lainnya jadi misalnya yang jual makan, Nah, itu dampaknya ya kuat. pasti ada dampak yang dirugikan, pasti, Pak. Cuman kalau saya berpikir sebagai ini ya, manusia, saya saat ini uang tidak ada artinya kalau kita tidak sehat. Ya memang sih kalau dibilang lah, tapi kan nggak punya uang gitu loh. Lah, yang kita bilang kalau misalnya amit-amit nyun sewu, kita masih muda kena COVID, mungkin ya kalau sehat ya langsung pulih dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu orang-orang yang dicintai kita yang mungkin dia sudah punya komorbid, diabetes, yang mungkin usianya memang sudah rentan kalau kena ini bahaya. Ini kan juga kasihan, Pak. Ya negara kan harus berpikir yang baiknya secara keseluruhan gitu. Ya saya sih lebih ke apa yang diupayakan pemerintah pasti itu yang terbaik. Ya kita hanya bisa apa ya istilahnya, ya mencoba untuk menuruti, karena kalau kita di posisi mereka pun juga pasti kita akan susah. Kita percaya, ya kita ini ikuti aturannya. Harapannya ya kalau PPKM membaik, otomatis aktivitas segera membaik. Ya udah kangen lah, Pak, maksudnya kayak kalau tanya ini corona sampai kapan, nggak ada yang tahu. Sebenarnya itu kembali lagi ke diri kita, Pak. Ya harus tadi Pak Bambang pakai masker, ya kan. Pak Bambang percaya nggak corona itu ada dulu? Saya percaya seperti ada kamu juga. Oke lah. Ya kayak kamu ada. Kita harus jaga kesehatan, Pak. Oh iya, Gitu. jelas itu wajib. Betul. Itu nggak ada corona apa enggak, jaga kesehatan kan tetap harus. Betul. Karena itu juga untuk hidup kita sendiri. Betul, Pak. Oh, kita makan nek ora sehat ya ora enak. Nah, kita ibadah nek ora sehat ya ora khusyuk. Nah, ya kemarin yang maksudnya yang PPKM yang sekarang, Pak. Kalau saya lihat korbannya itu lebih banyak, dan istilahnya beberapa teman dekat bahkan keluarga itu pun sudah menjadi korban yang saya lihat ini lebih menyeramkan dari ketika tahun lalu. Saya benar-benar menjadi saksi beberapa sahabat saya sampai ibaratnya pemulihannya sampai lama, sampai ya istilahnya kalau saya bilang badannya sudah pura-poranda, bahkan hampir lewat lah, Pak, hampir meninggal. Itu saya juga sering sampai ya video callan tuh saya nangis. Saya bilang seorang Tika itu bisa nangis juga. Ya kalau saya malah justru gampang menangis, Pak. Nah, kalian tak siapin tisu. Oke. Jadi apa ya, kesehatan saat ini itu adalah hal termewah kalau saya bilang, hal termewah. Jadi pandemi segera berlalu, Betul. aktivitas bisa normal. Sebenarnya harus normal, aku bisa gitu. Nggak usah nunggu normal. Cuma jajan. Jajan nunggu normal. Nah, ya. Jajan nunggu ulang tahun. Gitu. Terus kebetulan kalau selain WO kan pasti naik, loh nenek WO sepi ini ngapa? Nggak, Pak. Aku ramai takon. Oke. Aku harus dedes. Oke. Saya paham, saya bisa membaca. Terima kasih kok tidak nganggur nih. Jadi kenapa saya juga pengen melakukan di Patmar ini, ayolah saatnya kita melakukan lah, membantu orang gitu kan. Saya pribadi sebelumnya kan juga punya, saya sama teman-teman itu bikin perusahaan di bidang digital marketing itu tadi ya, Pak. Nah, dari ketika saya dulu masih di situ sharing-sharing ke beberapa sahabat, teman, itu mereka tahu kalau saya punya perusahaan di bidang digital marketing. Ketika saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu, ternyata beberapa teman saya itu masih mempercayakan itu ke saya pribadi. Jadi akhirnya justru di saat PPKM itu ada, saya malah mengerjakan
beberapa klien itu yang akhirnya saya berpikir daripada saya punya perusahaan A dengan nama A dan dengan nama B, mending saya bikin jadi satu. Jadi nanti pikiran saya setelah ini PPKM ataupun masih PPKM pun, saya mau membuat WO yang Arjuna Padmarini Dewi itu menjadi sebuah perusahaan di mana ada event, divisi eventnya itu tadi sama digital marketingnya gitu Kan sinkron. iya Sinergi. betul, Kenapa makanya dari kemarin? lah memang Tuhan aturnya seperti ini ya toh, Pak. Rambung nih tekan kudu. Nah tapi benar akhirnya ya, makanya hikmahnya apa ketika PPKM ya ini tadi Pak. Saya malah tanpa sengaja oh ya sudah, jadi saya berpikir ketika kita bekerja itu selalu berusaha kasih yang terbaik sama niat baik, itu akan udahlah Pak, itu gampang, itu Tuhan udah atur, kasih jalan. Saya selalu percaya itu. Perusahaan yang bersifat fisik ini adalah era keruntuhan, sehingga perusahaan-perusahaan digitalisasi ini yang akan menguasai pasar. Jangan pernah membangga-banggakan gedung yang tinggi besar dan sebagainya. Tapi dengan digital marketing justru ini kesempatan untuk naik. Iya, yang disampaikan Pak Bambang benar, karena kalau ditanya kantornya di mana, belum ada saya. Karena waktu itu sebelum PPKM, Kantor di rumah dong? Enggak, waktu itu kan sebelumnya kita juga lagi mau bikin kantor, kemudian rekrut karyawan. Kok menatapmu sama aku kok begitu kayak gitu? Waktu itu ternyata PPKM, tapi kenyataannya kita kerjakan istilahnya dari daring nih Pak, misalnya Pak Bambang, Pak Wit, ya dari rumah masing-masing, kemudian saya, terus klien saya itu dari Jakarta Pak 3. Itu 2 klinik sama dua klinik sama satu ini apa ya namanya aplikasi itu di Jakarta. Jadi klien kita tuh melakukan di Solo. Jadi kita meetingnya pun juga daring. Terus kemudian kita kerjakan, mereka monthly report pun daring dari rumah masing-masing. Seperti itu. Jadi mau bilang apapun keadaannya, kalau kita mau berusaha ya dengan niat baik itu tadi, si Tuhan akan kasih jalan. Luar biasa. Wah, itu tenang. Pengen meluk kamu. Ya, jadi sekali lagi ternyata sadarkan sekarang bahwa ternyata digital marketing ini adalah sebuah perusahaan yang mungkin bisa dikembangkan menjadi sangat luar biasa. Bukan hanya lengkap dalam kota, tapi menjadi lengkap yang sangat luas sekali. Dan ini juga bisa menyelamatkan anak-anak muda yang punya potensi yang kreatif untuk bisa bertahan hidup, bahkan bisa advance mungkin. Apa kata-kata terakhirnya? Apa Pak? Ya. Jangan kata-kata aku. Apapun keadaannya, selalu lakukan yang terbaik dengan niat baik itu tadi. Luar biasa. Gitu. Jadi pasti Tuhan punya rencana dan kasih jalan. Oke. Ya. Optimis. Gitu. Thanks for you kami. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat saudara sekalian, teman-teman. Perbincangannya cukup menarik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.